semua. Oke, kembali lagi. Wah, lah napas Kenyang. mulu. Oh, kenyang lagi. Lapar sih sebenarnya. Hah? Agak lapar? Iya. Gue mah kenyang justru. Lapar gue. Pengen makan lagi. Ya, kita udahin dulu bentar. Kita makan dulu. Nanti aja lah. Tunggu habis capek ngomong. Oh gitu ya. Bisa mikir kan nanti? Bisa dong. Oh gitu. Biasanya kan kemarin perlu energi yang banyak untuk bisa mikir lebih. Paling tengah-tengah udahan-udahan. Oh, gue solo podcast. Iya. Gue solo sendiri. Terus sambil makan aja nggak apa-apa. Janganlah ntar yang lain Ngiler. ngiler. Kan nggak kelihatan. Kan ada bunyinya. Oh, ASMR. Iya ada gitu. Aduh, iya. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini langit cerah lagi ya? Oh ya? Oh, ini per hari ini dipublish sih harusnya udah cerah ya. Kita mendoakan sudah cerah gitu ya. Iya, gue lihat beberapa. Ini karena polusi udara maksudnya kan? Iya, benar. Heeh. Kalau masa depan kan cerah terus. Oh, Harusnya dong. iya. Berharapnya begitu. Ya, berpikir optimis begitu. Tapi Iya. ada sisi pesimis yang kayaknya, aduh, gelap juga nih, gelap juga gitu. Iya, wajar dong. Benar, Maksudnya, benar. masa depan cerah, kalau lo ngeliat cerah juga nggak selamanya bisa cerah gitu loh. Benar, benar. Nggak bisa selamanya kelihatan cerah. Karena ada badai-badai yang bisa menutupi kecerahan tersebut. Benar, benar. Lagi gloomy gitu ya. Iya, tapi ya asalkan kita bisa melewati badai tersebut, baru bisa merasa cerah lagi. Cakep. Oke, itu dia. Tadi gue balik lagi ke langit. Iya. Langit akhir-akhir ini lagi cerah lagi. Habis ditembakin banyak air katanya. Oh ya? Iya. Gue nggak tahu deh. Jadi Kayaknya tidak signifikan deh itu ya. Maksudnya, tapi berkurang ya kalau ngeliat indeks dari Ya, indeks kesehatan kondisi udara. Kesehatan udaranya per hari ini ya. Kita take ini kan kalau kita publishing nggak tahu nih kapan nih videonya. Iya. Suara ini. Suara. Ya, per hari ini sih Ya per hari ini dia udah membaik ya. ya, makanya setelah dipublish semoga sudah clear semua aman. Mungkin sudah masuk musim hujan mungkin. Belum sih. Nah, Tadi enggak kan sekarang, hujan udah nanti sebentar. pas kita upload ini. Oh iya, mungkin ya. Ya, jadi kita kayak penghujan gitu loh. Jadi pas kita Oh, upload iya. hujan gitu. Benar. Dapat job baru kita. Ada prediksi ya. Pawang prediksi. hujan. Ngomong-ngomong, Atau kita tunggu hujan baru kita publish. jangan lah. Kalau gak tahu kan banyak yang bergeser. Lah, kan kita pas lihat hujan, hujan langsung upload gitu. Pas selesai upload dia berhenti gimana? Ya. Ah, Bisa itu kan lo. juga ya. Ya kalau mendung-mendung lah. Kalau pas mendung kita upload. Kalau nggak kalau masih hujan gua itu Langsung. gua public. Ya, langsung. Kalau lagi nggak hujan gua private. Ya cuma bisa ditonton ketika hujan. Iya. Nah, menarik nih. Jadi kita ya Ya kali. Ya. Itu pula kalau ada yang nonton. iya. Kalau nggak ditonton, Iya, ada loh, sekarang ada loh. Oh iya, sekarang lihat kita- pantau ya loh. bener loh. Kita perlu merayakan Merayakan ya, berarti kita makan-makan dengan ini. dengan hujan. Dengan hujan. Ya kita ya. Kita udah mulai dikenal oleh Ya walaupun nggak tahu itu nonton atau enggak ya. nggak tahu kita cuma habis nonton ditutup. Iya, nggak apa-apa, yang penting sudah dengar Benar. awalnya doang. Intronya lah. Ya, nggak Intronya apa-apa. catchy lah intinya lah. Apa? Iya. Belum akan ada rencana ganti intro. Iya. Bagus bumpernya. Bapaknya bagus sih. Penuh ini ya, usaha yang keras untuk bikinnya juga ya. Enggak sih, enggak susah Iya, sih. Lebih Berapa menit doang ya? mikirnya sih enggak lama. Yang penting ada dulu ya. Benerin Yang penting sampai ada dulu. bagusnya ya lama. Iya, nanti tunggu kita udah mau siapin buat video kan nanti biar lebih proper gitu kan. Kita full band nanti. Oke. Nanti gue belajar dulu. Oh, Gak usah gitu. full band pakai komputer satu bisa. orang. Ah ya. Tinggal masukin aja. Ya, edit kita ambil comot-comot dari mana gitu kan. Iya. Nanti gue pelajarin dulu. Pakai suara mulut juga bisa. Kayak itu apa? Itu ini apa? Nihongo Matapu kan juga gitu. Oh iya. Iya kan ya. Terus mulai ya. Gitu. Bener. Dia edit sendiri. Iya. Inspirasi juga itu. Kalau ketok-ketok apa juga bisa. Iya, bunyi. betul. Gesek-gesek. Akapela ya. Plastik juga bisa. Oh, betul. Jadi Tiup kreatif. pakai sisir. Iya, kertak-kertak truk gitu. Iya kan? Kalau saya taboknya sih brak gitu. Ada bunyinya. Ya bisa. Aduh, tadi ngomongin apa ya? Gue lupa ya. Ya bebas aja, terserah. Udara. Ya Bebas udah. aja. Ngomongin udara udah cukup bersih udaranya. Meskipun panas sekarang. Oh iya, kemaraunya lagi kayaknya beda ya. Maksudnya gue ngerasa kemaraunya lebih panjang rasanya dan lebih panas. Mungkin karena efek tadi, karena rumah kaca kan, karena polusi tadi menjadi Ya. panas segala macam, jadinya lebih. Itu kemarin-kemarin gue juga sempet tuh, gue pergi
itu udah kayak mau sore sebenarnya, kategori sore jam 3 jam 4 itu kayak berasa kayak jam 1 dulu loh, maksudnya teriknya masih ada, panasnya sumpek gitu loh. Macet juga enggak, padahal macet sih ya, cuma maksudnya harusnya dengan kadar macet itu tidak sepanas itu, tapi kok panas itu, jadi kayak baunya udah lemes, kayak di jalan udah lama panjang ya, jauh gitu. Nah Iya bener, jadinya keluar udah males, tapi kan nggak mau nggak bisa. mau, iya Nggak bisa males. pekerjaan gimana. Iya, kalau di kita punya banyak resource, enggak sih, bisa dari mana aja sebenarnya sih. Kalau kita maksudnya punya kerjaan yang bisa mobile bagus. Ya ada momennya kan bisa mobile, ada yang enggak. Tapi kan nggak Iya. semua gitu. Ya dan nggak setiap Jadi, saat juga bisa gitu juga. Mau nggak mau, Ya nggak tahu mau nggak mau atau ya emang bisa nggak bisa juga, Iya. ada kondisi. hajar Ya, terabas. ya mau nggak mau kan, demi sesuap nasi dan sebongkah berlian. Nah, kira-kira orang kerja buat apa sih? Orang kerja buat apa? Iya, Orang kerja buat apa? iya. Ada yang simpelnya cari uang. Simpel cari uang. Itu mayoritas Itu lah ya. mayoritas ya. Kalau distribusi normal ini yang di tengah-tengahnya. Ya. Banyak orang yang merasa, kalau bukan merasa, berpikir ya karena hidup butuh uang, bukan cuma cinta, asik. Asik. Ya Cinta nggak kasih makan. Betul, cinta nggak bikin kenyang. Benar. Butuh uang juga. Iya. Tapi Maka uang ya belum tentu bikin cinta. bisa Belum tentu. sesaat. Iya. Apakah bertahan? Belum Mungkin tentu. tidak murni. Atau mungkin cintanya based on yang hal yang lain. Cinta uang. Cinta uang. Cinta sama uangnya, bukan Bukan cinta sama sama orangnya. orangnya. Oh. Atau bukan kemampuan orang tersebut mencari uang. Benar. Padahal ya itu pertama. Yang kedua mungkin karena udah jangan panjang-panjang itu, jangan bahaya. Yang kedua. Yang kedua, orang biasa kerja itu karena hobi. Ya. Karena kita pernah bahas privilege ya. Jadi maksudnya karena dia punya privilege, jadi dia tidak bekerja karena uang. Dia bekerja karena hobi. Karena dia suka melakukan hal tersebut, kebetulan itu menghasilkan uang juga kayak gitu. Tapi itu dia karena konteksnya dapat uang juga, jadi itu sebagai pekerjaan kayak gitu. Atau yang ketiga? Ada ketiga karena bosen, Benar. Isi waktu luang. isi waktu luang. Itu Iya. gua Tiar tertinggi. itu tinggi tuh. Padahal bisa gabut ya, bisa kemana, Bisa ngapa-ngapain. segala macam. Pernah ditanya apa ya? Paling sering itu kayaknya ini deh. Gue waktu pernah dengar teman gue cerita itu kalau dia ngobrol sama abang Grab. Mas, kenapa nge-Grab? Ya bosen di rumah. Lah, Keren. keren gue bilang. Bosan di rumah. Iya, Saya mau di rumah, Mas. Dia lebih suka nganterin orang ngobrol karena suka ngobrol kan, makanya Grab car. Jadi di dalam mobil enak kan, nyaman ngobrol gitu kan, jadi dia suka dengan cerita-cerita orang gitu. Walaupun kadang-kadang orang juga lagi capek nggak mau cerita juga, atau nggak mau dengar cerita karena ada momen gitu, tapi dia suka dengan cerita itu, jadi dia merasa hal yang banyak yang terjadi gitu. Mungkin kalau gue udah ada di staff itu, mungkin gue juga Grab car nih. Sama buat cari apa, bosan aja Kalau gue dengar kayak cerita orang doang. live streaming aja sih gue. Live streaming. Kalau live streaming nggak ketemu orang langsung. Bisa interaksi. Interaksi by comment beda lah sama ketemu orang langsung. Baik, itu invite orang langsung. Invite video call nggak ketemu. Main langsung maksudnya undang tamu gitu. Iya, atau misalnya di Discord bareng gitu. Ngobrol. Kan bisa. Ya, tapi kan nggak ketemu langsung kan beda rasanya. Ya tergantung lah orang-orang beda aja. Tergantung. Itu sih, apalagi ya kemungkinan orang bekerja untuk apa lagi ya? Oh, tuntutan. Benar. Ah, Tuntutan. ini. Biasanya juga dia merasa punya privilege. Ya udah, harusnya gue nggak usah kerja lah, gue udah habisin aja duitnya. Kayak 7 turunan nggak bakal habis kok. Ya udah, gue nggak usah kerja gitu. Tapi kenapa tetap disuruh kerja? Karena tuntutan dari entah orang tuanya atau dari apa lingkungannya yang lebih menerima dia kalau dia lebih menjadi orang yang lebih berguna, sehingga kalau dia tidak kerja ya seperti orang tidak berguna gitu. Padahal dia punya kapabilitas untuk nggak kerja. Punya resource untuk tidak bekerja. Iya. Kapabilitas mah tidak perlu kapabilitas apapun untuk tidak bekerja. Iya sih. Gitu kan. Gitu sih. Harusnya ya. Apalagi sih mungkin kalau dicari ada aja ya. Iya. Yang Nah, sepintas ya. Ya sepintas tadi. Ya, yang sepintas lu tanya, yang gua ini ya kepikirnya kayak gini kan, kita nggak ada briefing dulu kan. Benar. Iya. Kalau ada briefing dulu mungkin gua catat satu esai gitu kan. Iya benar.
Kalau ada briefing dulu gak sepatah-patah ini. Iya, nggak seru kan. Jadi lancar baca cerita baca Iya, kertas iya. doang ya. Gue putar aja ChatGPT. Iya, udah ya. Sudah ngomong. Iya benar. Oke. ChatGPT gak bisa ngomong, belum ngomong. Kan bisa. ChatGPT lo copy segala macam masukin Google, terus nanti dia bacain. Oh iya benar. Bisa aja. Bukan Atau ChatGPT yang ngomong berarti. Ya, Ya, siapapun lah. kayak bisa aja deh. Lo bilang berikan solusi dalam bentuk suara juga bisa kayaknya. Ntar kita coba. Gue belum pernah coba sih. Nggak usah lah, ngapain. Ya, Serem siapa juga. tahu. Terus ganti suara jadi suara siapa gitu ya. Iya. Biar lucu gitu ya. Iya benar. Bisa buat nipu orang lagi orang. Waduh, kasus hati-hati guys, ini udah mau ditipu kalian. Bentar lagi kalian mau diminta kontaknya ya, nomor ini segala macam buat ini. Jangan kasih Pinjol. OTP, jangan kasih buat, OTP. Buat pinjol. Iya. Tidak boleh. Tapi nomor HP boleh. Nomor HP tergantung. Pilih-pilih. Dasar kurang ajar. Pilih-pilih maksudnya. Itu siapa yang bisa dibantu. Aduh, Suzon. Ya selalu dah. Oke. Nah, jadi ngomongin cari kerja, dapat uang. Tapi uang itu kadang kayak ini gak sih? Kita jadi balik lagi ke pertanyaan yang hidup itu ya. Arti hidup. Kita hidup ngapain gitu, Iya, ya kan? hidup, tujuan Kan hidup. kita habisin waktu kita banyak, mostly mayoritas itu Bekerja. selain tidur, kerja. Tidur bakal lebih dikit kan. Tidur 8 jam lah kalau misalnya orangnya normal. Susah coy. Normal Zaman kegiatan sekarang normal. 8 jam tuh susah banget. Iya. Lu nempel kasur jam 10 aja, lu masih scroll dulu sampai jam 1 atau jam 2 Itu biasanya. lu. Lu enggak Iya tapi kan kita kan beda case ya. Tapi kalau kita ngomong mayoritas, mayoritasnya. mungkin mereka udah nggak punya energi buat itu karena scroll di kantor. Bener juga. Pasti kantor. Pasti mereka kan scroll udah habis ya udah. Iya, di rumah udah habis. Iya, bahan scrollnya udah habis, udah nggak bisa scroll lagi. Maksudnya di kantor Tobat guys, tobat. yang suka kirim reels di pas kantor. Iya. Tobat lu. Tobat. Kayak lu. Nah, gua kan emang kerjanya mobile dan Oh, waktu gua iya, iya. fleksibel. Kerjaan gua. Jadi gua kirimnya emang waktu yang gua lagi nggak kerja. Oh iya benar. Kadang-kadang. Ya udahlah. Ya udah. Nah iya, tadi waktu paling banyak itu kan dikerja sama tidur. Ya, gua tidur ya. Itu lucu banget. Terus habis itu, tapi orang kerja dengan durasi selama itu, mereka kan nggak bisa escape dari hal itu. Maksudnya, pasti banyak orang pikir gimana cara untuk menghasilkan lebih banyak uang menggunakan waktu yang lebih singkat sehingga waktunya lebih banyak, bisa ngapa-ngapain lebih banyak. Kayak tadi pulang udah nggak ada waktu lagi, habis kerja udah, Iya sih. belum lagi transportnya, belum lagi lemburnya tiba-tiba, belum lagi ada hangout Iya. dari kantor, belum lagi ajakan-ajakan dari teman kantor dan segala macamnya, habis waktunya. Ini kalau yang kerja korporat ya, by the way. Kalau kerja di kantor, Kalau buka toko mah beda lagi. Dagang beda lagi dong. ya dagang beda lagi. Kita ngomong mayoritas lah yang Ya, di korporat. kantor gitu ya. Atau mungkin kedepannya nggak jadi gitu lagi, tapi kayak nggak deh, tetap masih akan banyak deh Iya, yang mayoritas kayak gitu. kantoran gitu. Nah, Walaupun sudah pelan-pelan jadi mobile sih. benar. benar. Nah, tadi kan waktunya limited gitu ya. Tapi kerjaannya tetap, waktu yang kita consume tetap dan bahkan bisa makin banyak gitu, melebar kemana-mana. Jadi berasa terkurung nggak sih? Oh, jadi kayak budak uang ya? Maksudnya? Makanya ada istilah budak korporat kan. Oh, Jadi seakan nggak tujuan diperbudak sebenarnya. ya seolah-olah. Seolah-olah. Ini gue kerja apa dikerjain nih? Bener. Gue kerja apa dikerjain nih. Iya. Nah padahal tujuan orang cari uang kan untuk nggak kerja. Ketika uang itu udah banyak, yang tadi gitu. Ketika orang cari duit, ketika duit udah banyak, ada yang memang karena passion dia tetap lanjutin, atau tapi kan dia bisa punya option lebih banyak gitu loh. Iya. Gue mau libur kapan aja gue bisa. Ya, kalau udah ya self sustain. Iya. Atau kita biasa sebutnya udah freedom lah. Iya, Udah financial freedom gitu loh. Nggak cuma financialnya yang freedom, waktunya juga freedom.
Ya. Karena waktunya kan itu yang quantity yang paling tinggi kan. Ya. Kita makanya orang pesen pakai aplikasi, nggak ngantri, orang yang ngantriin. Ya, kita bayar itunya. Ya kan? Makanya kita kalau kerjaan-kerjaan rumah misalnya capek, kita beli sekarang ada robot gitu kan. Ya, atau hire orang. Atau hire orang. Ya. Gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena untuk saving waktu gitu kan. Waktu itu Ya, kan bisa dilakukan untuk pekerjaan lain. benar. Meskipun kadang-kadang juga belum tentu melakukan pekerjaan yang produktif, cuman kan maksudnya bisa dialihkan yang lain. Bener, entah itu positif atau negatif iya, lagi ya. nggak terkurung di dalam hal sana gitu loh. Nah, artinya kebebasan yang kita cari itu sebenarnya kita dalam fase apa ya? Mengejar kebebasan itu gitu kan. Secara mayoritas orang punya pemikiran harusnya, kalau gua ya melihat ya, orang tuh kerja ya buat cari itu. Selain pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, mereka akan cari di satu titik kapan pensiun. Gua nggak perlu kerja lagi lah. Ya, pensiun dini. Gitu. Iya. Target ya. Target. Gua nggak perlu kerja lagi, gua bisa menikmati hidup, atau gua nggak perlu pusing worry terhadap hidup, sehingga bisa dikatakan bebas. Bisa dikatakan ya udah, gue tidak terikat lagi untuk melakukan hal ini. Gitu. Nah, kalau menurut gue kebebasan yang seperti itu, gue pernah mikir juga tentang hal kayak gini gitu. Misalnya orang punya goal nih, gue butuh capai sekian rupiah gitu sampai gue ya udah gue nggak perlu kerja lagi. Itu ada tuh movementnya namanya FIRE. FIRE itu Financial Independent Retire, kayaknya early deh. Jadi ketika udah financial independent bisa retire early, gitu, nggak perlu kerja lagi, gitu. Kerja ya mau, enggak ya udah enggak, gitu kan. Sampai satu titik, ketika hal itu tercapai, dan let's say gue nggak perlu kerja lagi, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup gue, kayak gue juga nggak bisa berhenti gitu sih. Kalau berhenti ya udah nggak kerja lagi, misalnya gue bayangin diri gue nggak kerja 2 tahun gitu misalnya, di rumah aja atau ngapain gitu, kayaknya bosen gak sih? Lah kan tapi kan dalam 2 tahun itu kalau lu dalam konteks yang sudah tadi FIRE tadi itu, harusnya lu sudah mengalihkan waktu lu dengan porsi eksplorasi diri juga gitu, maksudnya mencoba hal-hal yang lu belum pernah coba, dalam konteks sih maksudnya hal yang literally yang positif gitu ya, maksudnya bukan yang cobain hal-hal yang nggak benar yang nggak pernah lu coba dicobain juga, bukan. Maksudnya kayak misalnya gue pengen belajar masak deh sekarang gitu, kan lu bisa sekarang eksplorasi itu, kan bukan hal yang bosenin, tapi mungkin lebih tidak terarah, jadinya nggak jelas mungkin ya, karena kan lu bentuknya eksplorasi, lu juga explore kan, lu nggak tahu apa yang lu explore, lu nggak tahu apa yang lu mau coba explore, namanya juga explore gitu. Bener. Ketika lu sudah jalanin eksplorasi tersebut, baru lu paham, oh gue sudah menemukan nih hal yang ternyata gue cari selama ini, atau enggak lu masih mencari-cari terus gitu. Tapi itu kan bukan hal yang bosenin, tapi mungkin hal yang membingungkan. Sampai satu titik mungkin akan ada balik lagi, lu lebih ngerasa mendingan kerja lagi, karena itu lebih jelas, lebih reguler ya, maksudnya lebih umum, lebih terplan, terus lebih bersifat yang terstruktur, yang lebih jelas gitu loh. Oh, gue kerja buat ini udah gitu loh. Padahal lo eksplorasi gitu semacam ya. Tapi tergantung kan, tiap orang kan beda gitu. Karena ada orang yang memang mungkin suka menjalankan hidup yang let it flow gitu, yang ikutin aliran aja. Ada orang yang justru mau berontak aliran gitu, justru kayak ikan salmon kan. Kan konteks ikan salmon itu kalau dia lagi musim dia mau bertelur itu kalau nggak salah, dia akan berenang melawan arus aliran sungai supaya dia bisa mencapai sumber sungai itu yang tergenang gitu. Jadi dia bisa meletakkan telurnya lebih aman gitu. Iya, sehingga gitu. Salmon. Makanya dia rela berenang melawan arus sampai mati, sampai badannya tuh tergores dengan air gitu maksudnya, karena melawan arus kan. Kena batu ini segala macam, tapi ini mereka untuk cara bertahan hidup kayak gitu. Salmon. Makanya kalau lo lihat di film dokumentasi itu kan ada kayak beruang nungguin di air terjun gitu.
Salmonnya lompat-lompat. Nah itu karena salmon lagi mencoba lompat ke sungai itu supaya dapat air yang tenang, supaya dia bisa bertelur di sana. Setelah dia bertelur itu dia baru mati, gitu. Oh, itu si salmon. Itu salmon ya, yang Oh, warna gue merah kira itu. itu ikan random maksudnya. Enggak, itu spesifik kan salmon. Tapi mungkin ada ikan lain yang gitu juga ya, cuma yang terkenal itu salmon kayak gitu. Oh iya, pernah gue lihat kayak gitu. Iya. Nah, ada orang mungkin yang sifat kayak gitu. Ada yang yang seperti ikan yang mengikuti aliran air aja. Ada yang seperti salmon tadi. Gue justru nggak mau ikutin arah arus dunia ini. Gue mau yang beda gitu. Ya, dengan cara itu, gue eksplorasi. Mungkin dia tipe yang ini ya, menghidupi hari hanya untuk hari ini aja. YOLO. Bukan. YOLO itu kan kayak lu nekat apapun karena lu hidup cuma sekali gitu. Kalau ini lu kayak ini apa? Istilah kayak carpe diem deh. Istilah carpe diem. Seize the day. Lu menjalani hari lu ya hari ini gitu loh. Nggak usah pusing besok, nggak usah nginget lagi kemarin-kemarin gitu. Tapi lu nikmatin hari ini. Nah, ada orang mungkin kayak gitu. Itu istilahnya bener kayak konteksnya kayak buat ini ya. Tapi mungkin ya yang maksud gue intinya ada orang yang mau mencoba menghidupi hari itu untuk hari ini. Jadi dia eksplorasi itu ya ketika dia ada resource dia pakai, ketika resource-nya sudah mulai menipis dia baru kerja lagi, dapetin resource lagi, nah baru dia lanjutin lagi. Bukan yang tipe yang dia planning panjang segala macam, dia nggak perlu itu gitu loh. Karena dia ngerasa ya hidup itu ya lu nikmatin hari ini karena lu nggak tahu besok tuh apa yang terjadi. Ada orang kayak gitu. Unik ya. Unik ya, banyak kan variasi orang kan beda-beda. Kalau semua sama mah nggak seru cuy. Benar. Lu bayangin kalau ngelihat satu dunia tuh semua punya pemikiran yang sama, semua maunya kerja aja. Ih, serem banget. Gak ada breakthrough ya. Kayak iya, kan justru kan ada perbedaan ini kan membuat dinamika, kehidupan tuh lebih bervariasi dan menarik untuk diperhatikan. Benar. Berarti balik ke yang tadi, bebas itu definisinya tergantung masing-masing orang ya. Yang mana nih? Bebas finansial nih? Bebas finansial yang tadi gitu. Oh iya. Kadang let's say dia secara finansial belum bebas kayak tadi hidup untuk satu hari, tapi dia bebas. Iya, betul. Ngapain aja gue bebas. Walaupun dia menurut pakar ekonom gitu ya, financial freedom adalah seperti ini. Jadi dia tidak mencapai target itu dia sudah merasa bebas. Ya ada orang kayak gitu. Iya kan, meskipun kalau kita pikir secara matematis, lah lu tahu dari mana besok lu bisa hidup? Betul. Tahu dari mana lu besok masih bisa dapat duit? Iya, makanya. Kalau lu nge-planningin gitu. Betul, itu dia. Tapi kan buat dia nggak jadi suatu hal yang mengkhawatirkan hidupnya. Iya. Dia apa? Stress free. Iya. Stress free bener ini stress free. Dia nggak usah pusingin apapun, beneran nggak pusing. Nggak ada duit ya udah tinggal cari duit gitu loh. Sesimpel itu. Ya, bahkan ada orang yang duit ada banyak aja pusing. Iya, mau diapain lagi? Mau diapain lagi duit gua? Udah kebanyakan nih, mau takut hilang. Iya, takut ini, takut itu. Iya. Duit gua gimana cara kembangin lebih lagi? Iya. Bukan kita bilang yang tadi salah dan ini salah. Iya, enggak preferensi. Masing-masing orang tiap orang punya jalan pemikiran dan pilihan hidupnya. Betul. Menarik. Kalau kita bilang begitu berarti definisi bebas itu bukan abstrak sih. Tergantung definisi setiap orang memaknainya seperti apa. Betul. Dan setiap orang standarnya seperti apa. Ini kalau kita ngomongin hidup yang tadi ya. Ngomongin cara pandang hidup. Iya. Bebasnya itu terserah gimana. Iya. Nah, cuman ada hal-hal juga yang ketika kita bawa ke satu topik tertentu nggak sebebas itu sebenarnya. Bebas itu tuh perlu bertanggung jawab juga. Misalnya contoh negara Indonesia, kita tinggal di negara Indonesia, belum pindah kita. Belum. Dan nggak berencana pindah gue sih. Dalam waktu dekat. Oke, betul. Ya, belum bebas soalnya. Iya. Gak lah. Tapi boleh lah kalau ada yang gak lah, bercanda. Di negara Indonesia kan negara hukum. Ada aturan-aturan yang Emang ada negara yang tidak negara hukum?
harusnya sih Oh, negara komunis kayaknya enggak ya? Bukan berdasarkan hukum, berdasarkan Diktator. iya, berdasarkan pemimpinnya ngomong apa itu. Pemimpin adalah hukum. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kita hidup di Indonesia yang negara hukum. Ada aturan yang dibuat. Ya, Aturan undang-undang. itu untuk menata kebebasan itu. Kan Supaya setiap kita punya kebebasan sebenarnya. Ah. Kebebasan dalam, kalau di Pancasila ada kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam apalah. Ya. Ya, tapi kan setiap hal itu ada boundariesnya, Ya, ada limitasinya. betul. Garis-garis norma yang perlu tetap di ini. Heeh. Nah, kebebasan, tapi dalam tanda kutip ada hal yang nggak bebas juga, ya kan? Enggak sebebas Nggak itu. sebebas itu, nggak bebas banget. Hmm. Ya, cuman menurut gua hal itu jadi men-enhance kebebasan itu sehingga kita bisa hidup bebas. Iya, dan kita lebih memaknai kebebasan itu lebih bebas. Bener, karena lu bayangin deh, kalau misalnya semua orang bebas ngapain, literally bebas ngapa-ngapain gitu, Oh. apapun. Ada ini nih, ada istilahnya tuh, ada ini kejadiannya tuh. Ini nggak tahu nih real atau enggak. Gua ingat ceritanya kayaknya ada di Amerika deh. Ada namanya, ada tanggal berapa gitu. Itu difilmin kalau nggak salah. Gue lupa namanya. Jadi itu satu hari itu orang bebas ngapain aja, beneran bebas. Satu hari itu, lu boleh ambil senjata, rampok, memperkosa orang, ngapain pemerintahan itu segala macam, tidak ada yang ilegal. Bahkan bunuh orang pun tidak apa-apa di hari itu. Gue lupa nama harinya. Itu ada deh. Cari nanti kita coba, enggak itu serem lah. Pokoknya tapi ada kebebasan itu. Tapi itu kayaknya fiksi ya. Berdasarkan true story tapi seingat gue. Jadi dulu tahun 1800-an itu terjadi. Dan pas gue diceritain itu, wah ngeri banget. Ada kejadian, bayangin sebebas itu ya itu. Gue kebayang makanya langsungnya. Nah iya, kan serem kan? Serem banget karena kita pernah bahas kan, maksudnya kan nature orang itu kan pada dasarnya jahat gitu. Terus kalau lu bisa bebas ngapain aja bebas, itu muncul lah aslinya, maksudnya iblis-iblis jahanam yang kecil itu yang tersembunyi dalam hidup tiap orang itu muncul tuh. Iya. Karena semua bebas itu. Nah, Gitu. serem banget kan? Banget, serem banget. Ngeri. Kalau lu bisa ngapa-ngapain apapun tanpa ada pengekangan, itu akan jadi hal yang chaos banget gitu. Chaos, betul, chaos. Ya, contoh aja simple kita bahas, lampu lalu lintas aja. Kan ada tuh kalau kita lihat reels kan di Instagram misalnya di crossing street apa itu ya, semua orang sekali jalan brum jalan. Satu bisa belok sini, itu satu bisa belok negara sono. mana tuh? Kayak Filipina deh. Apa Vietnam, lupa. Tapi itu emang terbiasa di situ. Nah, iya. Kalau lu orang asing masuk ke sono kaget lu. Iya kaget lah gimana caranya. Gue mau jalan, gue di jalan juga. Lah, yang di Tokyo itu juga yang apa ya, Shibuya Street itu Shibuya bukan ya? Shibuya benar, yang Shibuya crossing street. Banyak itu. Wah, itu orang kan terlihat chaos padahal Enggak, itu mah itu jelas jalan tapi kemana. kalau lu ngelihat secara sekilas gitu tuh kan chaos, orang tiba-tiba kayak berantem ketemu di tengah, padahal semua orang rapi gitu jalannya. Iya memang. Gitu. Itu jelas alurnya mau ke situ. Istilahnya chaos in order. Chaos in order, benar. Iya. Jalan udah jelas, PT ke sana, satu PT ke sana. Walaupun gitu. saling bersilangan gitu, iya. bisa juga aman. Nah, kalau yang di Rios itu kayaknya nggak ada begitu. Iya benar, iya. Gue belok kiri bebas, belok kanan bebas. Itu kayak lampu merah, semua lampu hijau. Gitu. Iya gitu. Kacau. Nggak ada aturan yang. Iya, itu kalau di Indonesia melindungi. gimana coba? Indonesia yang ada lampu Indonesia merah. iya, setak. Yang ganti-gantian aja setak. Apalagi yang kasih kayak gitu. Aduh. Bisa macetnya hari ini, Minggu baru ini kelar. Wah, Coba dia suruh jalan ke ayam muruk, Iya. terus begitu. Waduh, Pusing deh. lepasin tuh lampu merah tuh. Waduh, kacau tuh, nggak kebayang deh. Aduh, itu kayak rumah orang aja lagi. bener. Iya, terbang aja. Terbang aja tuh. Nah, itu kan parah banget gitu. Iya. Jadi menurut gua kebebasan itu perlu ada pengekangan juga. Pengekangan dalam konteks diberi boundaries gitu. Iya, frame yang jelas supaya bebasnya pun masih in order. Iya, lu bebas Tadi, nih, tapi di ranah ini aja ya. Gitu. Selain satu memproteksi, dua membuat tatanan menjadi lebih rapi. Iya, betul. Gitu. Jadi
gue pernah dengar kebebasan itu memang hak setiap kita. Kita bebas gitu. Tapi harus bertanggung jawab. Harus kebebasan yang ada jelas rambu-rambunya gitu loh. Oh iya, supaya ya. Supaya balik lagi kita supaya ketika setiap orang menjalankan kebebasan yang mereka punya, nggak saling tabrakan, nggak saling menyinggung gitu. Karena kan kalau kita pikir bebas, ya kita doang gitu kan. Tapi kan bayangin kalau orang lain juga sebebas itu, kita juga nggak se-open minded itu mungkin untuk menerima kebebasan setiap orang gitu. Iya. Contoh, Karena kan standar kita juga beda-beda tiap orang lain. Contoh yang lagi sering itu aja, kebebasan dalam berpendapat gitu misalnya. Itu ya. Gitu kan. Gue sering nonton yang gitu kan biasa secara komedian. Kalau lagi ngobrol, lagi bawain materi, jokes, itu kan nggak tahu siapa bisa tersinggung. Betul. Ya kan? Nah, ketika dia ngomong intensi buat ngelucu, tapi orang tangkapnya itu menyerang dia, kasus. Ya kan? Tapi di satu sisi, kalau begitu berarti nggak bebas dong berpendapat, nggak bebas dong mengutarakan hal. Ya. Ya kan? Kalau dibalikin gitu misalnya, gantian, dia ngomong ke si stand up comedian-nya, apapun bebas. Ya stand up comedian juga akan terima. Ya karena mengerti bahwa itu adalah ranahnya jokes gitu. Bukan mungkin, untuk menyerang pribadi. Atau mungkin emang kalau orang itu bertujuan untuk menyerang pribadi, ya si stand up comedian itu atau komika itu akan merasa itu cuma jokes yang gue terima sebagai jokes aja. Gue nggak usah telan bulat-bulat itu sebagai hinaan atau cacian makian gitu. Iya sih, benar. Bisa juga. Jadi anggap ya udah. Perkataan dia. Gue akan anggap itu sebagai jokes walaupun memang serius ya udah. Iya. Gitu. Iya sih. Dan bobot dari perkataan itu tergantung siapa yang ngucapin juga sih sebenarnya. Betul. Iya. Waktu itu ya pernah ada perbandingannya. Iya. Ketika let's say ada orang random bilang, lu gendut banget gitu misalnya. Iya. Ya udah, lu nggak kenal gue, lu nggak tahu gue sebelumnya semana, sekarang semana. Ya mungkin dulu gue 100, sekarang 80, masih gendut sih, cuman turun, kan gue nggak tahu. Atau dibandingkan orang yang deket sama kita gitu, tiap hari orang rumah kita misalnya lah, dia bilang kita gini, lu gendut banget gitu misalnya. Padahal dia lihat tiap hari kita olahraga, kita jaga makan, itu kan bobot nilainya perkataannya beda. Ya, dalam konteks ke dalam perasaan kita gitu misalnya. Efeknya tuh beda. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, jadi mungkin itu lewat aja lalu gitu. Betul. Kayak tadi ya. Tergantung ya. Subjeknya juga beda porsinya. Iya. Jadi kalau misalnya yang bebas berpendapat ngomong kayak gitu kan Amerika banget gitu kan. Di US itu tuh. Wah, iya. Maksudnya bukan bebas berpendapat lagi, bahkan mereka bisa ngata-ngatain presiden siapapun ya bebas. Bebas dalam selama lu nggak pukul orang. Perasaan pun juga. Iya, verbal ya. Bahkan non verbal pun juga banyak kan yang memang kasus yang lagi sekarang rame kan lagi bahas tentang nggak skip dulu yang ini lah, jangan terlalu susah ini bahas. Oke, next. Yang gue tahu ya, gue tahu mereka kalau ngomong, gue mau katain lu nggak apa-apa. Lu juga boleh bebas katain gue. Iya. Saya gue ngomong di depan lu gini. Lu juga bebas begitu. Iya. Selama gue nggak pukul lu kalau udah masuk fisikal. Iya, siapa yang nyentuh duluan. Iya, nah itu beda. Itu kan nggak bisa bebas. Siapa yang mau bebas dipukulin? Itu bukannya verbal abuse ada juga ya? Verbal kayak di sana mulai lebih ini ya. Mungkin ya, nggak tahu. Tapi setahu gue sebebas itu gitu. Ya, mungkin kalau nyerang siapa politisi gitu itu mungkin beda lagi, gue nggak ngerti lah. Tapi maksudnya sebebas itu gitu loh mereka ngomong mengeluarkan apa yang mereka pikirkan. Kalau itu dibawa ke Indonesia, waduh, nggak sanggup gue rasa. Apanya nggak sanggup? Kita sebagai orang Indonesia enggak lah, tapi kan itu ya kalaupun aturan itu terjadi ya, tapi kan nggak langsung banyak orang berubah juga, enggak, karena kan yang selama ini terjadi budaya dan norma yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia ini juga undang-undang kan dibikin memang menyesuaikan dengan norma aturan yang ada gitu.
sehingga meng-create lingkungan masyarakat yang sesuai dengan norma yang diharapkan terjadi. Sehingga kalau tiba-tiba jadi perubahan tersebut, ya kan normanya sudah kebentuk bahwa kita ngomong harus sopan gitu misalnya. Ya makanya nggak bakal ada beberapa orang mungkin yang merasa bukan rebel, tapi kayak dalam hati kecilnya memang sebenarnya pengen ngomong sebebas itu. Tapi selama ini karena merasa terkekang, jadi ya udah nggak macam-macam. Tapi kalau mungkin itu nanti dilegalkan gitu ya, ya ada beberapa orang nanti kebagi kubu, pasti kubu yang akhirnya bisa bebas ngomong, ada kubu yang masih mempertahankan oh ya udah norma sopan memang lebih diacungi, dijunjung oleh dia gitu. Jadi ya kalau nggak langsung berubah total sih itu gitu nggak sih? Iya. Karena kalau walaupun ya berubah totalnya nggak setuju. Responnya tapi responnya beda. mungkin akan beda nanti. Pasti penerimaannya juga beda. Iya, karena sekarang tidak ada landasan hukumnya lagi untuk berpendapat. Kok lu ngomong gitu? Oh iya kan udah nggak ada hukum ya. Jadi diwajarkan gitu. Iya. Kalau sekarang kan kalau ngomong aneh-aneh dikit kan ada landasan hukumnya sekarang. Iya, UITE, Iya. ada pencemaran nama baik. Iya, banyak lah. Itu yang nggak tahu, maksudnya semana dikatakan ini mencemarkan nama baik. Iya. Semana yang melanggar ITE. Iya, masih itu ranahnya masih karena ini kan yang ukuran yang tidak bisa dinilai pakai angka gitu loh. Ya kan tadi aja beda orang aja beda bobotnya, maka ini juga beda kan. Kayak gitu. Sulit ya, bebas ya. Iya. Sulit memang. Tapi mungkin memang kita justru mungkin dulu ya, tapi ini ranahnya beda sih, tapi udah. Mungkin emang tidak kita udah capek sampai situ terus. Gue tau lo ngomong apa. Iya. Lo mau ngomong dari dulu memang kita tidak diajarkan untuk sebebas itu. Kita dibentuk tidak sebebas itu. Iya, kita sudah mengikuti Tatanan yang ada. Contoh yang tapi nggak semua yang sesuai tatanan itu baik. Baik benar itu urusan lain lagi soalnya. Contoh misalnya nggak usah ngomong, dengerin aja. Ya, misal ajaran orang tua kayak gitu ya. Ya, atau misalnya guru zaman dulu misalnya. Iya. Nggak salah gitu. Kan makanya sekarang banyak ada sisi aktivis gitu yang ngomong kalau kenapa pendidikan di sini dan di luar beda, karena di luar dikasih chance untuk bisa ngomong. Kesempatan salah benar urusan belakang. Ngomong dulu. Kalau di sini belum ngomongnya salah. Jangan ngomong. Gue gak mau denger dulu. Emang sensi aja ya? Iya, lu denger dulu gitu kan. Muka lu kayak anak bandel. Lu diem udah, nggak usah banyak ini. Gak usah ngomong. Nah iya, itu kan. Iya. Dan itu turun-temurun, jadi nggak ada kebebasan dalam mengungkapkan apa yang dipikirkan. Iya. Sehingga ya udah, kalau udah bobrok dari awal, ke belakangnya juga nggak akan ada perubahan. Bobrok aja terus. Iya. Gitu kan. Iya, terbentuknya kayak gitu. Sesuai pattern tuh. Ya kan? Siapa yang create patternnya? Kalau patternnya bagus, ikutannya bagus. Kalau patternnya jelek, ya gimana? Kalau nggak boleh ngomong juga. Betul. Sampai akhirnya dia melihat dunia yang lebih luas bahwa ternyata itu punya nilai yang berbeda selama ini dia tahu, itu baru disadarin. Iya, benar. Itu makanya juga menciptakan mindset yang mungkin apa ya? Kalau orang kan bilang, lu close mindset banget sih. Oh iya. Lu open mindset, lu close mindset banget. Ya mungkin yang close mindset itu dia nggak pernah tahu yang lain. Makanya dia close mindset. Ya. Atau nggak emang kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi membuat dia takut untuk open mindset. Iya. Open minded gitu ya. Karena dia kayak pernah mau mencoba untuk open minded, salah. Ya udah, dia close minded aja. Lebih aman menurut dia. Padahal ya beda lingkungan beda lagi. Justru ada yang kebalik juga. Selama ini dia open minded, tiba-tiba masuk ke lingkungan yang close minded, lu justru bahaya kalau lu open minded gitu. Ada aja mungkin yang kayak gitu kan. Iya. Itu tergantung lingkungan dan segala macamnya itu. Dan memang secara minoritas masuk ke mayoritas pasti akan terjadi penolakan. Ya lu yang minoritas gitu. Iya, apalagi lu ya kalau tidak beradaptasi ya akan merasa seperti itu nantinya. Kecuali lu yang seperti ikan salmon tadi ya. Lu coba rebel dan lu coba mempertahankan sampai pelan-pelan lu bisa semua terpengaruh. Iya. Bisa begitu. Bisa, ada chance ya. Cuma kan memang lebih sulit jauh.
Kayak gitu. Dari ngomongin duit tadi ya. Iya, bahkan tadi gua mau nyambung lagi. Kalau apa bahas misalnya kalau yang kita merasa dari awal tuh kebentuknya kayak gitu. Lu pernah bayangin nggak kalau manusia nih, bayangin manusia orang tua gitu ya, melahirkan kita, terus tiba-tiba dia lagi liburan gitulah di pulau gitu kan, anta beranta tanpa ada kehidupan manusia, melahirkan kita, terjebak. Terus kita orang tua kita dimakan singa di sana, wah udah, jadi tinggal kita sendiri gitu. Singanya nggak makan kita? Enggak, mungkin singanya sayang sama kita. Oh, iya. Kayak Tarzan. Simba. Kok Simba? Simba kan anak macan. Simba itu hewannya. Hewannya. Oh, iya, Lu pernah nonton? Belum. Buset, Simba. nonton lah. Iya, Ya, Tarzan, oke. kayak Tarzan. Kita Tarzan. dirawat orang hutan gitu. Ya. Cuma ini enggak dirawat hutan. Dirawat ular sanca. Capek gue ngomong saja. Makanya ada grup. Iya. Ya. Maka kan nggak ada yang ngajarin norma. Iya. Nggak ada ajarin tataran segala macam. Terus kita hidup tuh bakal kayak gimana menurut lu? Melihat observasi dari apa yang di sekitar kita aja. Karena nature-nya kita juga curious pertama. Tapi yang gua kebayang sih kita akan tetap mengikuti aturan. Aturan apa? Tapi aturan alam. Ya kan nature, kan kita hidupnya di alam gitu ya, alam liar ya. Yang kalau hukum alam liar itu kan yang siapa yang lebih kuat dia yang menguasai gitu. Kan kayak hukum rimba kan. Siapa yang lebih kuat lebih ini. Jadi tapi kan kemampuan akal budi manusia itu bisa berkembang dan bisa mempelajari banyak hal lebih mahir gitu. Cuma nggak ada bahasa dong, otomatis kan lu di alam liar gitu, lu tidak ada bahasa yang bisa lu lakukan gitu kan. Maksudnya tapi jadi lu tanpa komunikasi bahasa lu akan mencari komunikasi yang baru supaya lu bisa tetap survive mengikuti aturan yang ada gitu. Berarti akan follow aturan yang berlaku di mana dia ada. Iya, kayak tadi. Karena lu minoritas kan, lu tidak bisa menjadi hukum itu sendiri gitu. Lu akan mengikuti hukum mayoritas yang terjadi di sana, yaitu hukum alam gitu. Ya, makanya sama seperti kita manusia sekarang di pemerintahan, di negara, di dunia ini juga lu berlokasi di mana lu akan ikutin aturan itu. Ya, sampai itu banyak orang yang punya pemikiran yang sama bersuara. Iya. Sehingga itu hukum yang tadinya let's say kurang bagus, jadi atau, bagus. Iya, makanya kan direformasi. Betul. Banyak makanya selama ini kan dinamika perubahan undang-undang itu udah banyak banget yang terjadi. Sebenarnya karena itu kan ada perundang-undangan kan kadang-kadang pembuatan undang-undang itu kan juga maksud dan tujuannya mungkin tidak sejelas itu atau tidak sebenar itu gitu loh. Ada juga mungkin undang-undang yang gue juga nggak tahu sih, mungkin kalau sejarahnya kenapa terjadi banyak undang-undang yang berubah ya mungkin karena lingkungan juga udah berubah, ada globalisasi yang berubah, terjadi segala macam. Ya makanya ada perubahan itu sih. Tadi mungkin karena juga ada banyak orang berpendapat bahwa apaan sih ini kan sering demo-demo gitu kan juga karena itu kan. Ketika ada suatu tatanan undang-undang yang baru yang mau disahkan, padahal itu satu sisi memberatkan satu sisi. Padahal juga maksudnya baik gitu. Cuma mungkin emang harusnya ada yang lebih tepat gitu. Ada cara lebih kurang tepat. Universal mungkin. Ya, atau pertimbangannya gimana. Padahal ya tapi ya banyak sisi juga kan. Kalau dari sisi pemerintahnya juga sebenarnya itu sudah dipikirkan lebih matang gitu. Bahwa yang ini impact-nya tuh lebih long term. Makanya disahkan seperti itu supaya justru menyelamatkan banyak sisi. Tapi kalau yang pendemonya mungkin melihatnya di satu sisi aja, point of view aja, tidak melihat secara keseluruhan gitu. Ya makanya kan ada demo, tapi kan justru demo itu membuat pernyataan bahwa ada ketidaksetujuan dalam hal tersebut sehingga mungkin akan dirombak lagi. Cari titik tengahnya. Iya, mencari titik tengahnya, solusi yang baru yang lebih tepat untuk semua gitu. Tapi kan ada juga tiba-tiba disahkan mendadak gitu juga, ada yang tiba-tiba kalau gue dengar ada juga, tapi gue nggak paham sih kayak gitu kan, gue tidak berimpact ke gue soalnya. Iya sih. Ya jadi gue masih nggak ngikutin gituan banget. Pengen baca-baca berita kalau ada ini udah, tapi nggak gue telusuri lebih lanjut sih. Iya. Terlalu berat itu ranahnya. Iya sih. Dan nggak punya masa juga. Iya, maksudnya ya cuma paling kalau memang gue merasa, kalau menurut pendapat gue itu
bertumpuk sebelah pihak doang atau bertolak belakang dengan prinsipku juga ya cuma bisa menyayangkan doang. Kok begini sih? Itu gue nggak salah ngapa-ngapain. Udah. Iya, nggak mungkin gue kumpulin masa tiba-tiba gue amuk gini, nggak mungkin juga. Iya. Atau kalian mau ikut guys? Ya kita amuk, ya kan nggak mungkin juga kan makanya. Enggak. Jangan. Dia aja ikut. Dia tumbal. Dia paling depan. Paling depan. Nah, gue udah bikin macet lu. Gue udah bikin poster kan, woi kumpul di sini, gue doang sendiri datang. Bikin macet lu. Bikin macet. Enggak dong, gue tetap ikutin aturan yang ada. Apa tuh? Ya, gitu kan. Makanya gue nggak pernah gini. Iya, gitu. Nah, jadi menarik ya, kebebasan tapi tidak bebas sepenuhnya. Dan setiap hal yang ada di dalam hidup kita lebih baik memang ada regulasi Yang jelas. gitu. Karena ya itu untuk satu adil, dua juga bisa jaga hidup kita juga. Iya, kalau ngomongin adil sih sebenarnya justru tidak bisa seadil itu. Kayaknya tidak ada semua yang murni adil, adil-adilnya nggak bisa. Nah ini kita ngomongin banyak manusia yang punya standar masing-masing, yang punya ini masing-masing. Mungkin adil menurut A, belum tentu adil menurut B gitu. Gitu kan. Misalnya nih, lu pernah gak zaman dulu ribut soal bagi makanan sama saudara sendiri? Pernah? Kalau simpelnya kan sebenarnya bagi dua. Ya. Bagi dua rata, udah dong kalau berdua gitu. Tapi itu kan gak adil. Tapi sebenarnya, misalnya kalau lu sebagai kakak, harusnya porsi lu lebih banyak dong. Kalau mau ngomongin adil ya. Ya dong. Badan lebih gede. Iya. Butuh Ya, kalori lebih ya banyak. gimana lah pokoknya. Mungkin kalau adil lo cewek, ya juga kalau porsi makan juga pasti maksudnya, loh kan gue harusnya butuh kalori lebih banyak gitu. Maksudnya adilnya juga nggak bisa kan. Kayak gitu. Tapi kalau konteksnya kalau dari sisi adik, gue ngerasa ya gue kan lebih muda, lebih kecil, harusnya gue dapat lebih banyak dong. Lu kan dari dulu udah dapat duluan gitu. Ya kan jadi makanya adil itu nggak bisa adil semua untuk semua, nggak mungkin bisa adil semua lah. Adil menurut A belum tentu adil menurut B. Nggak bisa bener-bener dicari jalan tengahnya, bener-bener tengah tuh nggak bisa. Pasti ada satu sisi 51% dan 49% gitu loh. Nggak murni 50-50, susah banget. Iya. Make sense. Makanya kan ngebalancing sesuatu aja kan susah kan. Ngebalancing sesuatu pun itu aja juga tidak 100% tuh balance sebenarnya. Iya. Kayak ya lu hitung di fisika aja kan, kayak lu mau cari titik seimbang, itu sebenarnya titik seimbang itu juga nggak, karena ranahnya pengukuran itu kan ada tingkat ketelitian. Tergantung tingkat ketelitian yang lu pakai itu akan menjadi keseimbangan itu ya validasinya apakah itu seimbang atau enggak ya banyak gitu. Tapi kan makanya dalam perhitungan itu kan ada buffer, maksudnya plus minusnya berapa tergantung tingkat ketelitiannya. Jadi kalau mau dicari misalnya potong nih, bahkan lu potong sesuatu aja menjadi belah dua sama rata persis itu nggak mungkin. Kalau lu ukur pakai alat ukur yang super canggih, walaupun kasat mata beneran pas seimbang ya, tapi kan sebenarnya pasti ada meleset dikit gitu loh. Nah porsi dikitnya itu yang ditoleransi kan. Sebagai oh ya udah deh impas gitu. Padahal ya tidak ada yang pernah murni impas 50-50, nggak mungkin. Iya kayak gitu. Benar. Ya makanya keadilan apakah ya kalau bahas keadilan ya panjang. Nanti Bebas dan gue gak sanggup ya, bahas keadilan. Gue gak sanggup. Apa itu adil ya itu enggak lah, nggak usah bahas adil itu apa lah, contoh-contohnya aja langsung, nggak usah ini. Iya. Berat itu tapi Benar. ya gitu. Tapi makanya kan ada istilah toleransi ya kan tadi itu. Makanya kalau yang menurut A adil, menurut B tidak adil sebenarnya, tapi karena ada toleransi dari si B ya udah itu bisa jadi adil gitu. Makanya dibagi seimbangnya itu sampai batas toleransi juga mencapai gitu. Oh, dengan toleransi ini walaupun ada perbedaan dikit ya udah masih adil karena ada toleransi tersebut. Gitu. Makanya kita belajar juga toleransi. Iya sih. Mengalah bukan untuk kalah gitu, tapi kan memang untuk bertoleransi dan segala macam. Benar. Dia balik lagi ke hal tadi ya. Kalau nggak bisa jalan sendiri,
Apanya? Bebas, aturan, dan tadi muncul satu kata lagi, toleransi. Betul. Ya, Iya. mereka harus tiga-tiganya beriringan, Iya, bersamaan benar. bersamaan jalan simultaneously. Kalau satu hilang itu Kalau akan jadi satu chaos. hilang chaos, benar. Terlalu bebas, chaos. Terlalu aturan, butuh akan berontak. Iya, kalau terlalu bertoleransi Toleransi, juga jadi- membuat orang jadi kacau. Iya. Jadi harus seimbang, Harus seimbang. meskipun tidak seimbang dari. Iya tadi ya benar. Iya. Tidak bisa Tapi harus seimbang banget. sebisa mungkin diusahakan Selaras. dan bisa banyak adaptasi seiring Betul. berjalannya waktu. Hari ini A belum tentu besok A. Betul. Besok A.1. Betul. Iya, A-1, A-2 Iya. gitu ya. Benar. Wah, berat. Berat. Ternyata seberat ini. Di otak gue kan seberat Iya. ini. Gue pikir tadi lu mau bahas financial freedom. Oh, gue pikir oke, kita bisa coba kasih tips-tips nih untuk financial freedom. Ya udah kita bahas itu aja deh. Kita bahas itu. Kok kesini ke politik ke ini? Waduh, pusing gua udah malah nggak pernah belajar. Gua PKN dari dulu remet mulu. Gue juga. Mana gua ngapal gitu-gituan ya. Modal insting doang. Modal insting. Gua selalu kalau PKN ulangan gitu. Pilih aja yang paling bagus jawabannya kan. Pakai insting ya. Iya. Nggak, kan misalnya tanya undang-undang. Iya. Undang-undang ini ini tentang apa? Gua pakai insting aja. Oh, kalau angkanya segini kayaknya cocok kali ini. Perundang-undangan tentang misalnya tentang Tenaga kerja. Ya, tenaga kerjaan. Undang-undang pasal berapa? Wah, kayaknya angkanya ini lebih bagus kan. Bayangin kalau gue buka buku undang-undang, kalau yang chapter ini baru cocok ada itu. Pakai insting loh. Jangan jadi ikutin ya guys. Jangan pakai insting gitu. Ini dia. Tapi emang susah sih emang Itu sih. kan hafalan murni itu Iya, gua iya. nggak bisa gua hafalan, nggak usah Betul, pakai logika betul. baru. Ya gua ngandelin insting gua aja. Susah, makanya lo gak ambil hukum ini. Iya makanya. Sering Dulu, hukum lu. tapi gua dulu gua pengen ambil hukum kuliahnya. Pengen cobain diri. Enggak, gua karena karena nonton apa ya? Nonton ini film lawyer gitu, lu membela hak orang yang ini terus lu pakai cara terus kayak detektif gitu kan. Oh, pakai ini. Wah, keren gitu. Wah, ambil hukum aja ya. Ya terus ada ngomong sama senior ternyata belajarnya hafalan ini buku undang-undang berapa, pasal berapa. Wah, udah nyerah gua enggak jadi. Pasti lah. Iya, mundur gua langsung. Wah, ini nggak bener nih, salah nih. Gua kebanyakan nonton TV gua. Nggak tahu belakang-belakangnya Iya, gitu. mereka juga apal. Iya, makanya. Cuma mereka gak tunjukin. Iya, ternyata ada kayak lu harus menjadi kitab undang-undang berjalan. Iya. Udah harus hafal di luar otak. Benar. Dan sinergi semua undang-undang itu bersinergi kan. Benar. Maksudnya pasal ini berhubungan dengan ini karena begini gitu. Wah, ternyata enggak deh. Gua ulangannya pakai insting gimana? Masa gua undang-undang pakai insting doang enggak, coy. Jangan. Jangan. Bisa makin hancur nanti. Iya, mungkin anjing jangan kacau. Bukan lagi bagus. Iya. Bawa SPK mau jadi kayak Hotman Paris gitu kan. Jadi- Malah jadi ini. Hotman Cikampek. Hotman Cikampek iya. Jangan kacau. Aduh, iya. Jadi kita bahas yang ringan aja deh, gue udah mulai sakit kepala. Iya kayak gitu. Ya, kita bahas financial freedom. Financial freedom ya. Oke, menurut lo, financial freedom itu bisa dicapai gak? Bisa. Banyak orang sudah mencapainya. Lo mampu gak capai itu? Gua mampu gak? Wah, ini kapabilitas gua per hari ini maksudnya. Ya, Belum. bukan saat ini. Lu, Nanti ke depan. Iya, lu bisa berpikir lu mampu gak? Mampu aja, semua orang mampu. Mampu. Bahkan yang kita nggak expect orang tidak mampu pun mampu. Karena kan itu masalah orang mengetahui hal ini atau tidak. Dan bagaimana dia menjalankan itu atau tidak. Dan berapa porsi Ekspektasi. dia dan maksudnya usaha yang dia Kerahkan. tuangkan ya untuk mencapai financial freedom itu. Menurut lu akan oke gue udah financial freedom. Kalau lu udah mencapai range berapa? Financial Lu pernah hitung nggak? Kan itu hitungan kan, bisa dihitung kan? Betul, bisa dihitung. Iya. Tapi itu kan standar hitungan itu kan sangat bersifat general. Ya, Padahal sebenarnya subjektif per orang itu beda-beda. memang. Nah, dari lu pernah hitung kan? Gue belum pernah itu. Oh, lu belum pernah hitung. Pernah. Oke. Gue tidak
belum porsi gue menghitung porsi itu ke situ belum. Lu coba hitung deh. Habis itu lu pasti stres. Kok banyak banget. Iya, ya tergantung kan. Gitu. Tapi ya tergantung. Tapi memang habis lu itu lu akan banyak berpikir. Ya emang pasti lah, wajar lah. Karena kan justru kayak memikir, oh ternyata selama ini banyak yang kayak ya bocor, Iya. khilaf. Gitu. Angka nggak bohong soalnya. Iya. Angka satu ya satu, nggak mungkin nggak bohong dia. Betul ya. Ilmu matematisnya masih fix kayak gitu. Iya fix. Bakso tetap 20.000, nggak jadi 10.000. Iya. Inflasi segala macam tergantung sih. Kan kalau tergantung kondisi negara dan segala macam. Aspeknya banyak. Tapi kalau mau bahas ya segala macam, maksudnya ya garis kasarnya ya mungkin terjadi bisa. Iya iya. Kalau ada tips-tips untuk Wow. mempermulus jalan menuju financial freedom. Waduh. Apa ya? Dari gua dulu. Boleh coba. Gua satu, lu dua, gua satu lagi, lu satu lagi gitu. Coba. Gua, yang pertama. Yang gua kepikiran aja. Yang gua kepikiran Kan pakai insting aja. Gitu. Pakai insting aja. Gua tidak ini bukan lulusan ekonom, gua mana tahu gua. Gua jadi insting yang gua tahu yang gua baca aja. Oke. Yang pertama, menurut gua sebisa mungkin pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan. Sebisa mungkin. Meskipun banyak kondisi yang nggak bisa. Misalnya, pengeluaran dia tinggi, tapi pekerjaan dia gajinya nggak tinggi. Ya, banyak bisa diakali sebenarnya. Ya, Dan opportunity-nya ada gak gitu. Mau gak makin berkembang. Ya. Karena menurut gua setiap orang punya kesempatan yang sama sebenarnya. Tapi kalau ditanya mau atau enggak, sebenarnya semua orang harusnya mau berkembang. Mau. Tapi ada sisi dimana kayak lu cukup berani nggak untuk berkembang? Karena kan satu sisi kalau lu berkembang itu kan lu porsi lu makin besar sehingga tanggung jawab yang lu pegang juga semakin besar. Betul. Nah, apakah lu siap dengan hal itu? Nah, itu loh. Banyak orang yang jadi mundur lagi karena ya mungkin lu mau berkembangnya tapi belum siap yang lu pegang itu gimana? Karena kan seiring waktu kan tadi kan kayak lu ngomong bahas di awal kan tanggung jawab kan juga semakin besar gitu. Ya jadi mungkin banyak orang yang justru jadi mundur karena itu. Bukan tidak mau berkembang tapi takut untuk handle itu karena hal itu kan hal yang besar gitu ya. Iya. With the great power comes great responsibility. Wow, Uncle Ben. Gitu ya. Iya, betul. Bener sih, masuk akal sih. Iya. Cuman kalau kita secara general ya, menurut gua statement tadi masih valid sih. Karena banyak orang, apalagi sekarang makin mudah untuk pay later. Wah, pinjol segala macam. Pinjol-pinjol yang ada gitu kan. Sebenarnya kebutuhannya cuman 10 misalnya. Pemasukan 15 misalnya. Bisa dong. Bisa. Masuk akal dong. Masih akal. Ya. Cuman keinginan kan tidak ada batas. Keinginan kan tidak ada limit. Iya. Kebutuhan- Tidak pernah puas itu tidak pernah selesai. Iya. Makanya bablas. Ya, gila. Ya, jadi menurutku step pertama sadari sih. Pengeluaran lu sebisa mungkin lebih kecil dari pendapatan. Dengan cara apa? Ya tadi ngelis mana yang needs, mana yang wants. Mana yang lu bener butuh, emang kebutuhan. Makan kan butuh, lu nggak mungkin nggak makan dong. Iya, tapi makan apa kan tuh bisa Makan dipilih. apa, betul. Makan di warteg bisa. Bisa. Nggak harus lu makan all you can eat tiap hari. Iya. Gitu kan. Mencret itu makan dulu kayak tiap hari. Mencret. Kecuali lu kerja di tempat all you can eat. Iya, enak juga sih harusnya. Nah, iya. Tiap hari, masa sih? Hukum Gosen berlaku, coy. Iya. Apa tuh hukum Gosen? Nanti. Kita bahas. Iya. Jadi gitu. Step pertama menurut gua itu. Menurut lo? Wow. Kalau gua pernah belajar tuh ngatur cash flow sebenarnya. Menarik gini. Coba Coba. cash flow. Cuma gua lupa detailnya. Oke. Jadi cash flow itu kan ya ini cash flow gitu, uang yang ngalir dalam itu loh. Tapi mirip dengan pasif dengan income dan pengeluaran tadi, cuma lebih detail daripada itu. Jadi bukan cuma pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Iya kan benar. Iya, Pengeluaran iya. lebih kecil daripada pemasukan, tapi enggak juga. Tapi lu harus mempelajari bahwa sumber pemasukan lu harus lebih tidak bergantung pada satu pemasukan doang. Iya. Jadi sumber income itu kalau bisa tidak satu, banyak. Ya banyak itu dua, banyak gak? Ya pokoknya jangan satu doang. Karena
kan kita nggak bisa ngandelin satu hal itu doang dari sumber income itu. Jadi makanya kita ngandelin hal yang lain, mungkin dari investasi, tapi bukan investasi bodong ya, maksudnya investasi yang berinvestasi yang kayak pasar uang, obligasi gitu kan, saham. Itu pun juga harus dipelajarin juga, nggak asal-asal ikut juga. Jadi harus dengan perhitungan gitu. Atau lo ada mungkin bisnis yang lain gitu kan, sub bisnis lain, supaya bisa ada aliran income yang lain gitu. Dan pengeluaran pun itu juga tadi kan dipilih-pilih juga. Ada pengeluaran yang bersifatnya apa? Aduh gue lupa istilahnya. Tapi ada yang sifatnya itu apa ya, kalau nggak salah wah ini bahas aset, bahas segala macam panjang ya. Jadi tapi intinya gitulah. Cash flow sih, ngatur cash flow. Jangan sampai cash flow lu rusak karena tadi lu kilaf-kilaf tadi segala macem. Kilaf boleh gak ya, menurut gue sih kayak rewarding buat diri itu segala macem, asal masih make sense dan porsinya dan tahu kapabilitasnya, tahu apa porsi lu sendiri ya. Kalau lu kadang-kadang gaji masih apa masih standar gitu segala macam, tapi lu punya keinginan yang luar biasa mewah gitu ya, apa perlu diatur lagi, perlu bijak gitu, maksudnya menggunakan uang kayak gitu sih. Kalau ngomongin tadi cash flow dan proporsi, sebenarnya ada yang terkenal itu 50 30 20 porsinya. 50 itu apa ya, kebutuhan lah, needs. 30 untuk apa ya, kayaknya ini deh, apa sih, other source, bukan 20-nya itu buat saving, 20 saving, 30 self reward kayak deh. Urgent bukan, urgent itu masuk ke saving. 30 itu lebih ke ya hal-hal yang bukan kebutuhan gitu. Misalnya tersiernya, middle ke tersier lah. Tapi itu bisa lo pakai freely gitu loh. Ya. Misalnya lo beli buku, beli self development. Kan buku kan bukan kebutuhan primer. Iya. Ya kayak gitu. Self development ya. Iya. Cuma kalau mau di breakdown sih nggak cuma 50 30 20, Bener. bisa dipecahnya lebih dalam lagi gitu. Betul. Terus bagi porsi yang lebih jelas. Jadi kalau baru mulai sebenarnya itu ya bisa jadi rambu lumayan simple sih. Tapi apakah itu berlaku terus ya enggak. Betul, karena seiring waktu kan juga ada perubahan. Iya. Contoh misalnya penghasilan lah. Udah 100 juta, masa 50 juta lu buat ini kebutuhan itu, masa lu makan 50 juta sebulan? Kan enggak valid lagi. Iya. Seiring berjalannya waktu harusnya porsinya berubah akan mengikuti. Tapi kalau masih awal, masih baru kerja, itu bisa lah. Kalau pakai angka gitu 50-30 ya bisa. Cuma sebenarnya intinya simpelnya lu harus sadarin sih bahwa kadang-kadang momen ini akan kepikiran kalau lu ngerasa udah jalanin ini kayak nyambung lagi quarter life crisis. Lu jalanin berapa tahun gitu ya setelah lu sudah masuk dunia pekerjaan, tapi nggak maju-maju. Nggak maju-maju mungkin karena emang stuck di pekerjaan. Bukan cuma itu, tapi kayak apa yang lu sudah hasilkan tuh nggak kelihatan gitu loh. Ada lu pernah momen di situ? Gue pernah ngerasa momen, gile gue udah kerja berapa tahun kok gue nggak punya apa-apa ya. Pernah kayak gitu, makanya kayak gue ini mah kacau nih, gue borosnya. Padahal gak ngerasa boros loh, cuma kayak nggak ngerasa karena gue tidak ada porsi untuk saving, tidak mengerti investasi segala macem, jadinya kayak nih uang gue kemana sih, maka masa jadi tokai doang, diberak di uang semua, jadi ke WC doang gitu kan. WC gue lebih mahal berarti sekarang isinya. Kayak gitu. Makanya gue jadi disadarin itu dulu aja, itu udah suatu movement yang sangat great gitu. Benar. Ketika lu udah punya self goal untuk itu, lu tiba-tiba akan ngerasa wah, lu punya jadi akhirnya gue bisa nabung nih sampai segini gitu. Gue punya bisa saving segini. Lu akan mungkin lu harus perlu push lagi, bisa guys sampai segini sekarang gitu lo. Naikin lagi gitu. Walaupun gajinya sama ya, misalnya lu dalam interval waktu tertentu gajinya lu naiknya nggak beda jauh gitu. Cuma kan seiring waktu lu akan terjadi perubahan behavior habit lu sendiri gitu. Yang biasanya lu mau jajan bentar-bentar jajan, jadi mikir-mikir gitu, daripada jajan mendingan gua isi kesini aja gitu. Bukan buat ajang pamer juga, enggak, kayak buat self achievement aja gitu. Kayak gitu sih.
Jadi kalau mau pakai angka-angka ya bisa untuk sebagai patokan gitu ya. Tapi kalau buat ranah yang paling gampang itu dulu sadarin dulu bahwa ada gak sih yang lu sadar gak apa yang lu hasilkan selama ini. Kalau memang sampai sekarang tidak ada, lu nggak kelihatan apa yang lu hasilkan gitu ya. Mulai bertobat ya mungkin ya. Bertobat dan Menyadari bahwa introspeksi lah. iya, lu perlu berubah Diaudit lah hidupnya. Diaudit ya. Kalau bingung gimana ya, simpel kan. Maksudnya dari dulu belajar nabungnya gimana ya udah sisihin aja, tutup mata aja, diumpetin gitu maksudnya duitnya. Mungkin paling gampang mungkin kasih ke orang tua mungkin kalau bisa kayak lu kalau masih ada atau masih masih bisa atau lu mau mungkin percayain ke bank gitu mungkin lu simpen terus bikin satu rekening tabungan lagi untuk lu umpetin duit gitu ya atau gimana lah banyak cara banyak sekarang caranya. Iya cara sekarang banyak Ya, masa jangan investasi bodong aja udah jangan aneh-aneh aja udah benar. kayak gitu Setuju ya, dan butuh waktu dan sadari butuh waktu. Iya dan emang ini perlu dipelajarin banget kalau emang ilmunya kan sudah ada sejak lama gitu ya dan selalu ke develop dengan media aplikasi yang sekarang makin canggih makin mudah juga untuk melakukannya. Jadi ya jangan jadi apa ya? Maksudnya ya ikutin perkembangan juga gitu loh. Maksudnya numpung masih mudah nih. Nggak tahu kan ke depannya nanti mungkin jadi ribet gimana kan. Ini numpung masih muda ya dimanfaatin aja gitu loh. Iya. Kayak gitu. Benar. Gitu Perlu kurang lebih. Jadi kalau ngomongin sampai financial freedom sih jauh banget sebenarnya. Tapi disadarin dari aspek ini dulu aja. Kadang-kadang orang bahkan lupa kayak berasa hidup cuma buat hari ini doang. Gak apa-apa. Iya benar makanya. Iya. Tapi balik lagi ke preferensi. Benar. Ya, kita tidak maksa. Benar. Hanya menyarankan. Benar. Menurut gue sih agak ekstrim ya buat orang yang hidupnya cuma hari ini doang ya. Iya. Agak ekstrim. Iya, spot jantung setiap hari. Mungkin kalau ya tidak dia menanggung beban orang lain ya, dia benar-benar hanya menanggung beban hidup sendiri ya udah. Kalau dia ada menanggung beban orang lain misalnya biaya buat orang tuanya, saudara-saudaranya atau pasangan gitu, mana bisa dia ngomong kayak gitu? Iya. Kalau ada orang ngomong kayak gitu ya bahaya kan, ngeri banget. Perlu disadarkan. Iya. Kalau nggak sadar juga ya mungkin pilihan hidupnya dia juga udah ya mungkin. Iya. Nggak bisa cuma bisa Iya, gitu. Iya, gitu. Kayak kita bahas yang uang-uang ini di satu topik tertentu aja ya. Iya, tapi ini kayak kita perlu riset. Perlu kita pelajari lebih lanjut supaya kita bisa memberikan informasi yang lebih fasih. Iya. Yang kita udah jalanin sebenarnya. Cuma pelan-pelan. ketika diungkapkan mungkin lebih terstruktur nanti. Iya, dan lebih jelas cara-caranya supaya mungkin niscaya bisa memberikan inspirasi untuk mulai menuju ke arah financial freedom. Iya. Untuk mengatur cash flow dan segala macam. Itu tapi juga masih belajar kita, masih belajar banget. Benar. Masih kadang-kadang kilaf juga. Benar. Kadang-kadang cairin juga. Hah? Kadang-kadang cairin juga. Kadang cairin juga. Udah butuh cairin. Butuh self reward. Pret. Terlalu banyak Pret. self reward. Bener self reward bener. Iya, butuh healing. Iya gitu. Ya, jadi mungkin itu kali ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, itu dulu sih ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau bahas bebas, tadi bebas tuh nggak bisa sebebas itu kan. Chaos masih in order harusnya. Kalau sampai sebebas itu kacau, ngeri banget. Kayak tadi, cuma jangan gue kasih contoh itu serem. Kayak gitu. Tapi itu sih ya kalau buat financial freedom juga ya itu bukan hal yang mudah. Pertama sekali lagi karena kita pada dasarnya kita mau tadi kan hidup bebas gitu. Kita mau mencapai kayak itu, tapi kita belum sampai di titik situ udah mau duluan bebasnya. Benar. Ya kadang-kadang udah mau kilaf-kilaf duluan. Iya. Ya harus dibijak lah, maksudnya lebih bijak lah dalam beruang. Beruang dalam mengelola uang. Dalam mengelola uang. Iya. Gitu. Begitu ya. Setuju. Ya mungkin itu kali ya hari ini topik kali ini ya. Ya udah gitu ya. Nah abis ini kita mau beli self reward nih. Nanti kita
Sempion mulu, habis podcast sempion mulu, boncos juga. Kita Dapat juga belum ada apa-apa. nanti next episode kita bahas tentang uang. Oh, gue pikir next episode udah ada donasi bang. Ada next episode tadi. Oh, gitu ya. Ada. Kalian dengerin. Oh, gitu ya. Yang kalian tegas sampai sekarang kirim di link bawah ini. udah ada email di bawah. Ya. Bisa. Nanti nomor rekening di bawah udah ada. Iya nanti. Ya. Kirim aja ke situ. Ya. Tulis kata-kata pesan mau dibacakan. Nah. kalian semakin panjang pesannya, semakin tinggi harus kalian donasi. Setiap kelipatan berapa nanti kita tulis. Udah kayak ini, SMS ya per karakter. Kalau kalian curhatnya satu paragraf, donasinya cuma berapa, ya bacanya cuma 2 kata. Saya mau Ya, selanjutnya akan dihubungkan ya ke mailbox ya. Ya guys, ini bercanda ya guys. Ya bercanda. Menurut kita ini lucu. Iya. Ya beneran juga gak apa-apa sih. Gitulah, ya udah. Bye bye semua. Oke, bye-bye.